Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman serta melakukannya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan di dalam kitab Efesus ini dikatakan mengikuti jalan dunia, ya. Di dalam ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Saudara, apa yang dimaksud dengan jalan dunia? Jalan itu adalah cara hidup. Jalan itu berarti adalah perilaku seseorang. Itu namanya jalan. Nah, bagaimana perilaku? Bagaimana jalan hidup orang tanpa Tuhan Yesus? Dikatakan mengikuti jalan dunia. Nah, dunia yang dimaksud di sini adalah cara hidup berdosa, cara hidup yang melawan Tuhan. Ini namanya dunia. Karena itu saudara sekalian, orang yang mengalami kerusakan total, saudara dan saya tanpa Tuhan Yesus, itu mengikuti jalan dunia. Apa jalan dunia, sistem berdosa itu? Semua sistem yang melawan Tuhan. Semua cara yang melawan Tuhan. Kalau kita lihat misalnya di dalam dunia ilmu pengetahuan. Orang mengatakan, oh alam semesta ini dari kekekalan zat, dari proses evolusi. Akhir dari hidup manusia apa? Tidak ada. Karena semuanya kita ini terdiri dari materi. Begitu mati, selesai semua. Nah, saudara, ini cara dunia. Ini namanya sistem dunia. Melawan prinsip Alkitab. Manusia dicipta oleh Tuhan bertanggung jawab kepada Allah. Dilawan. Lalu kita melihat juga bagaimana di dalam dunia ilmu pengetahuan misalnya. Meneliti, jangan peduli Allah. Allah tidak boleh campur tangan. Mujizat tidak ada. Nah, saudara, ini dari pemikiran-pemikiran intelek manusia. Sudah prinsipnya itu melawan kehendak Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita praktis sehari-hari, apa jalan dunia ini? Saudara, kita tahu ada dunia hukum. Ya. Ada dunia di lembaga kepolisian. Ada dunia di lembaga perpolitikan. Ada dunia di lembaga pelayanan gerejawi. Saudara, sistem-sistem ini, cara-cara hidup di dalamnya itu penuh dengan dosa. Ya. Jadi kita melihat organisasi manusia, komunitas manusia dimanapun saja, kapanpun sejak kejatuhan, itu sistem dunia ini ada. Entah itu bentuknya korupsi, bentuknya KKN, bentuknya kejahatan, manipulasi, dan seterusnya. Itu ada. Ini yang namanya dunia. Jadi orang tanpa Kristus mengikuti jalan dunia. Lalu selanjutnya kita melihat bagaimana keadaan orang tanpa Kristus. Dikatakan menaati iblis. Ayat yang kedua. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, saudara sekalian, di sini dikatakan mengikuti apa? Mengikuti jalannya roh-roh kegelapan, roh jahat. Iblis mempengaruhi Kain, akhirnya dia membunuh saudaranya sendiri. Iblis mempengaruhi raja-raja Israel, akhirnya menyembah berhala. Iblis bekerja mempengaruhi para pemimpin Yahudi, akhirnya mereka menolak Tuhan Yesus, menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, saudara, iblis sampai sekarang terus bekerja dan manusia mengikutnya. Mungkin kita mengatakan, oh saya tidak percaya kok. Nah, saudara, ketika Anda suka membaca horoskop, oh bintang Gemini, bintang Pisces, nasibnya apa? Itu mengikuti roh dunia, jalan kegelapan. Ketika saudara punya tabu-tabu, punya pantang, ya, kalau pulang dari pemakaman
harus cuci muka, mandi, supaya sialnya tidak mengikuti. Itu saudara mengikuti roh jahat. Jadi setiap bentuk mistik, setiap bentuk penyembahan berhala itu adalah pekerjaan setan untuk menyeret manusia. Nah saudara, beruang kutub makanannya itu adalah anjing laut. Bagaimana beruang kutub bisa makan anjing laut yang ada di pantai? Nah anjing laut makanannya itu adalah ikan saudara. Jadi ketika anjing laut mencari makan, mereka menangkap ikan itu pada bongkahan es yang ada lubangnya. Nah ketika mereka melihat ada ikan, anjing laut itu langsung menerkamnya. Mereka terjun, tangkap ikannya. Mereka dapat makanan. Tetapi beruang kutub saudara sekalian lebih lihai dan licik. Bagaimana mereka menangkap anjing laut? Ketika anjing laut sedang menunggu ada percikan air, ada gerak di bawah laut, di mana anjing laut mau memangsa ikan, maka beruang kutub menyelam. Dia memberi gerakan pada lubang-lubang itu. Nah ketika ada gerakan, anjing laut berpikir, wah ini ikan. Dia terjun ke bawah. Ketika dia terjun ke air, beruangnya mendapat santapan yang lezat saudara sekalian. Nah karena itu saudara sekalian, beruang kutub itu sangat pinter, sangat lihai untuk memangsa anjing laut. Saudara, demikian hidup saudara dan saya. Ya, kita tidak bisa melihat iblis. Kita tidak bisa melihat roh-roh jahat. Jangan berpikir roh jahat itu menampakkan diri dalam wajah yang serem, ya, dalam bentuk seperti di film-film horor. Bukan hanya itu, tetapi dia bekerja dengan berbagai taktik licik, menggunakan kesukaan kita, hobi kita, hawa nafsu kita. Untuk apa? Kita melawan Tuhan. Ini pekerjaan dari iblis dan roh-roh jahat. Dan orang yang tidak percaya mengikuti.